Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, terlebih dahulu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu mau tanya, apa sih itu dongeng? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Dongeng adalah cerita yang berasal dari turun-temurun. Kok kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Temanku, apa pekerjaan orang tuamu? Sini terdapat gambar tupai dan ikan gabus. Coba kalian prediksikan isi dongeng yang akan kalian baca sebentar. Kemudian, hasil prediksi kalian tulis karena kalian sudah memprediksikan isi dongeng yang akan kalian baca. Sekarang ayo kita membaca. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini kamu akan membaca dongeng yang diberikan oleh gurumu. Bacalah dongeng berikut dengan seksama. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama. Mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut.
yaitu tentukan judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, kemudian pesan moral. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Kemudian, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Coba kalian jawab pertanyaan berikut sesuai cerita tadi. Pertama, produk apa yang dihasilkan oleh ayah Beni? Kedua, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. 3. Apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Pertama, pohon di hutan. Kemudian pohon ditebang, lalu kayu diangkut ke kota. Setelah itu diolah oleh pengrajin kayu, lalu dikirim ke toko mebel. Setelah itu dibeli oleh pembeli dari toko mebel. Sangat panjang ya prosesnya anak-anak. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Di sini kalian dapat melihat kenampakan alam pada tahun 1950 sampai tahun 2020. Menurutmu, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Diskusikan hasilnya dengan teman kamu. Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Kemudian pada tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Kemudian pada tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Kemudian pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Lalu, pada tahun 2020, hutan semakin sedikit, pemukiman semakin meluas. Bandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. 2. Menurutmu, mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Ketiga, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Keempat, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan?
Kemudian, 6. Sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan? Pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Kedua, melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang. 3. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. 4. Menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian semua dapat mengerti dan memahami pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.